Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi dikenal sebagai orang yang cermat dalam melaksanakan hukum Taurat. Bahkan hal-hal terkecil sekalipun mereka dengan cermat melakukannya. Namun sayangnya mereka melupakan yang esensial dari pelaksanaan hukum Taurat itu, yakni keadilan dan cinta kasih. Tuhan tidak mengecam persepuluhan yang mereka berikan. Namun yang dikecam oleh Tuhan adalah sikap buruk mereka yang lebih condong memaksakan kepada rakyat untuk melaksanakan hukum Taurat secara ketat. Bahkan tidak sedikit hukum itu tajam kepada rakyat jelata, tapi tumpul kepada para penguasa atau penegak hukum. Inilah yang menjadi kritik dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan nyatanya bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan ialah pelaksanaan hukum dalam keadilan dan cinta kasih. Mengutamakan keadilan namun memperhatikan cinta kasih. Demikianlah gereja dalam menerapkan hukum gerejanya pun mengindahkan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab pendahuluan, kitab hukum kanonik Gereja Katolik, dinyatakan demi keselamatan jiwa-jiwa, maka demi tujuan keselamatan jiwa-jiwa itu, maka pelaksanaan hukum gereja mengikuti esensialnya, mengutamakan keadilan dengan memperhatikan cinta kasih. Dan demikianlah akhirnya dalam pelaksanaan hukum gerejanya senantiasa diharapkan itu semua membawa kepada reksa pastoral yang menyelamatkan banyak jiwa. Selain berbicara tentang esensial dari hukum, Tuhan kita Yesus Kristus juga mengajarkan untuk memiliki kemurnian hati. Sebab sesungguhnya bagi Tuhan itu lebih penting adalah bersih di dalam hati dibandingkan tampilan luar dari manusia yang bagus,
Percuma tampilan bagus luarnya saja, tampilan bagus wajahnya saja, tetapi isi dalamnya, hatinya itu penuh dengan kebobrokan, buruk, penuh akan dosa. Isi dalam hatinya penuh rasa benci, dendam, dusta, bohong, dan kesombongan. Sedangkan bagi Tuhan, hati yang senantiasa penuh akan kebaikan, cinta kasih, kesetiaan, dan kesucian terlihat oleh mata Allah secara jelas. Dan niscaya oleh karena kebersihan hati yang terlihat oleh Allah itulah, maka Tuhan sungguh berkenan untuk menyelamatkan jiwa kita. Maka marilah kita hidup di dalam penerapan hukum gereja dengan penuh mengutamakan keadilan dan cinta kasih, serta setia menjaga kemurnian hati kita, agar kita pun beroleh keselamatan surgawi.